السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، ikhwani dan akhwati yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yamutanna ahadukum illa wa huwa yuhsinu dhanna bi rabbih." Janganlah seorang di antara kalian mati kecuali dalam keadaan berbaik sangka kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Namun berbaik sangka kepada Allah, ikhwani dan akhwati, tidak hal yang mudah agar kita bisa mendapatinya saat kematian, saat kita terakhir dari dunia, menghadapi akhirat. Bahkan berbaik sangka ini seperti apa? Seperti hasil berjalanan kita di dunia. Hasil berjalanan kita di dunia ini pasti akan muncul pada saat kematian. Tidak masalah mudah, tiba-tiba kita pada saat kematian kita berusaha untuk berbaik sangka kepada Allah, tidak. Tetapi ini hasil berjalanan, hasil perjuangan, hasil ilmu kita di dunia, perbuatan kita di dunia. Selama kita hidup, maka ini akan muncul pada saat kematian. Ikhwani dan akhwati, Nabi SAW menunjukkan salah seorang dari kalangan Ansar di muda. Beliau dalam saat sakratul maut. Nabi SAW bertanya kepadanya, "Wahai si fulan, bagaimana keadaanmu?" Kata beliau, "Ya Rasulullah, aku mengharapkan keridaan Allah Azza wa Jal dan takut akan dosa-dosaku." Harap dan takut. Mengharapkan ridha Allah Azza wa Jal, ampunan Allah Tabaraka wa Ta'ala, dan takut akan dosa-dosaku. Kata Nabi SAW, dua sifat ini tidak terkumpul pada seorang hamba di dalam saat seperti ini kecuali Allah akan memberikannya apa yang dia harapkan, dan Allah akan melindunginya dari apa yang dia takutkan. Harap dan takut, dua rukun di antara rukun ubudiyah kepada Allah Azza wa Jalla. Setiap hamba di dunia ini harus memiliki tiga sifat. Sifat yang pertama, cinta kepada Allah. Ini yang mendorong engkau di dalam berjalan menuju Allah Azza wa Jalla. Proses berjalan engkau akan cepat, tidak berhenti, karena engkau cinta. Jika engkau mencintai sesuatu, engkau berusaha terus agar sampaikan kepadanya, tanpa engkau menoleh, tanpa engkau mundur. Engkau maju tanpa mundur, terus menerus, karena engkau sangat mencintai. Yang kedua, takut. Ini rukun ubudiyah. Setiap waktu harus ada sifat ini. Yang pertama cinta, yang kedua takut. Takut ini mencegah engkau agar tidak jatuh di dalam hawa nafsu atau maksiyah, karena engkau takut ancaman Allah dan azabnya. Yang ketiga, harap, jujur kepada Allah. Harap agar engkau tidak berputus asa dari Allah dan rahmatnya dan kasih sayangnya. Harap agar engkau tidak rasa sombong atau ujub terhadap amalan-amalan engkau. Bahkan engkau melakukan amalan kebaikan sedang engkau berharap Allah menerima kebaikan engkau. Untuk apa engkau sombong atau ujub?
sedangkan engkau tidak jamin Allah menerima atau tidak, lalu engkau terus berharap. Rasa harap ini ikhwani, intinya, dasarnya, bundasinya husnuzan kepada Allah. Husnuzan, engkau berbaik sangka kepada kedermawanan Allah, karunia Allah, anugerah Allah, ampunan Allah, kasih sayang Allah tabaraka wa ta'ala. Tetapi husnuzan datang setelah berbaik amalan. Husnuzan harus didahului oleh berbaik amalan. Engkau melakukan amalan kebaikan, baru engkau husnuzan. Tapi jika engkau meletakkan senjata amalan kebaikan engkau, jika engkau cepat malas, mundur, berhenti, tidak berusaha terus sampai kepada Allah tabaraka wa ta'ala, sedang engkau berkata aku berbaik sangka kepada Allah, engkau dusta. Engkau dusta. Karena berbaik sangka ini nomor 2. Nomor 1 berbaik amalan. Engkau menamalkan kebaikan, baru engkau berbaik sangka kepada Allah. Allah tidak akan membuat amalan engkau sia-sia. Faham ikhwani? Jika berbaik sangka sesuai hanya dengan ketahuan bahwasannya Allah Maha Menampun, Allah Subhanahu wa taala kasih sayang, Allah Subhanahu wa taala Maha luas rahmatnya saja, ini tujuan belaka. Allah Maha Penampun, kasih Allah Maha luas, benar. Tapi Allah meletakkan sifat-sifatnya sesuai dengan tempatnya. Allah Subhanahu wa taala Maha Menampun orang yang pantas untuk Allah menampuni dosanya. Tapi orang memusuhi Allah Azza wa Jalla dengan perbuatannya, apakah ampunan Allah pantas untuk turun kepadanya? Mustahil ikhwani. Jika pantas, apa perbedaan antara wali Allah dan wali syaitan? Jika pantas, masalah ampunan Allah itu akan turun kepada siapa saja yang mengharapkan ini atau berangan-angan ini, maka tidak ada perbedaan antara orang bertaat, orang bermaksiat. Musuh Allah dan wali Allah tidak berbedaan, tapi ada perbedaan. Kenapa? Karena sifat-sifat Allah, Allah meletakkannya sesuai dengan hikmahnya. Allah Maha bijaksana, Allah Maha berkuasa Subhanahu wa ta'ala. Allah Maha mengetahui apa yang pantas Allah melakukannya. Oleh kerana itu, rukun ubudiyah, harap yang jujur kepada Allah, ini intinya husnuzan kepada Allah. Jika ada kebanyakan manusia, mereka menaduk mereka bahwa berbaik sangka kepada Allah tanpa ada amal yang terbaik, maka mereka tenggelam di dalam angan-angan, wal'iyadu billah. Angan-angan ini salah satu senjata iblis. Senjata iblis melawan kita, yaitu memberikan angan-angan kepada manusia. Angan-angan dan harap jujur sangat mirip dan ada perbedaan besar. Seperti syirik dan tauhid sangat mirip, tapi ada perbedaan besar. Angan-angan didasari oleh berburuk sangka. Harap jujur didasari oleh berbaik sangka. Paham ikhwan? Syaitan sudah membuat janji kepada Allah Azza wa Jalla. Kata syaitan, wala udillannahum, dan aku ya Rabb akan menyesatkan mereka. Yang kedua, wala umanniyannahum, dan aku akan membangkitkan angan-angan kusur kepada mereka. A'udzubillah. Bayangkan, tujuan utama bagi iblis untuk kita apa? Membangkitkan angan-angan kusur. Apa angan-angan kusur? Seorang berkata aku berbaik sangka kepada Allah. Mana amalannya? Amalannya buruk, terus menerus. Taib,
Engkau tidak takut kepada Allah? Aku berbaik sangka Allah akan mengampuni dosaku. Kata Al-Hasan Al-Basri, sungguhnya ada banyak manusia tertipu terhadap tipuan belaka syaitan. Mereka berkata, kita berbaik sangka kepada Allah dan mereka berdusta. Jika mereka berbaik sangka, pasti mereka akan berbaik amalan. Mereka tenggelam di dalam apa? Cila-cila syaitan, tipuan belaka syaitan. Syaitan telah menanamkan di dalam hati mereka buruk sangka kepada Allah. Akhirnya buahnya apa? Angan-angan kosong. Paham ikhwani? Lalu angan-angan kosong, afwan, ini didasari oleh apa ikhwani? Didasari oleh buruk sangka, su'uzzan. Su'zan kepada Allah, su'zan kepada manusia, su'zan kepada Al-Quran, su'zan terhadap takdir Allah, su'zan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada banyak macam-macam su'zan. Saya pada beberapa saat ini tidak bicara tentang buruk sangka saja atau su'zan saja. Saya ingin berkata tentang dampak-dampak buruk buruk sangka wal'iyadu billah. Di antara dampak buruk sangka, maka dia sebab munculnya kesyirikan. Semua orang yang jatuh ke dalam kesyirikan, sebabnya yang utama su'zan kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Sebab yang utama su'zan kepada Allah azza wa jalla. Kenapa ikhwani? Karena orang yang berbuat syirik, dia menyadari atau meyakini bahwasannya siapapun yang dia menyembahnya kepada selain Allah azza wa jalla, dia bisa menatur sesuatu, ada hak. Oleh kerana itu dia berikan sembahan untuknya sesama Allah azza wa jalla. Jika dia berbaik sangka kepada Allah, dia pasti mengetahui bahwasannya Allah yang maha sempurna, Rabbul Alamin. Apa artinya Rabbul Alamin ikhwani? Kita sering membaca ini di dalam surat Al-Fatihah. Apa artinya Rabbul Alamin? Rabb itu memiliki 3 sifat. Rabb artinya yang maha menatur, yang maha menciptakan, yang maha memberi rezeki, yang maha memiliki. Ini sifat ini di bawah nama Ar-Rabb. Maha memberi rezeki, maha mencipta, maha menatur, maha memiliki. Faham? Jika kita meyakini bahwasannya yang memiliki segala sesuatu, yang menciptakan segala sesuatu, yang memberi rezeki untuk segala sesuatu, yang menatur segala sesuatu, menatur nafas saya, gerak diam saya, hembusan nafas saya, bagaimana darah ini mengalir di dalam badan saya, bagaimana jantung saya bisa gerak, bisa bekerja, bisa berfungsi, yang menatur segala sesuatu di alam semesta ini. Mustahil dia takut kepada selain Allah, mustahil dia berharap kepada selain Allah, mustahil dia percaya kepada selain Allah, mustahil dia menyembahkan dirinya kepada selain Allah, mustahil ikhwani dia bersandar kepada selain Allah. Bayangkan makna ini yang baik sekali berada di dalam salah satu ayat yang kita sering membacaannya di dalam surat Al-Fatihah. Rabbil Alamin. Bukan Rabb kita saja, bahkan Rabbil Alamin. Alamin artinya semua yang selain Allah itu alam. Malaika alam, jin alam, syaitan alam, manusia alam, hewan-hewan alam, burung-burung alam, faham, ikan-ikan alam.